adik-adik, jumpa lagi bersama Ibu Gisel. Kali ini kita akan belajar tentang organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui bersama, bernapas adalah proses menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Proses ini disebut juga dalam sistem respirasi. Perlu diketahui bahwa kelancaran pernapasan merupakan hasil dari kerja berbagai organ dan jaringan. Namun, apakah adik-adik sudah mengenal dengan baik apa saja organ-organ pernapasan manusia dan fungsinya? Tentu saja, bukan sekedar hidung dan paru-paru saja. Nah, adik-adik, video pembelajaran kali ini bersumber dari modul pembelajaran IPA untuk siswa kelas 8. Saat kalian duduk di bangku sekolah dasar, kalian tentunya sudah mengenal apa itu sistem pernapasan dan organ-organ penyusunnya. Untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut dengan seksama. Organ-organ penyusun sistem pernapasan terdiri dari yang pertama adalah hidung, organ yang kedua adalah faring, yang ketiga adalah epiglotis, yang keempat laring atau kotak suara, yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Yang keenam, tabung bronkial. Yang ketujuh, bronkiolus. Yang kedelapan, paru-paru. Yang kesembilan, alveolus. Yang kesepuluh, diafragma. Jadi adik-adik, mari kita bahas secara terperinci masing-masing organ penyusun sistem respirasi. Organ yang pertama dimulai dari hidung. Hidung sebagai gerbang utama keluar masuknya udara saat bernapas. Fungsi hidung sangat penting. Di lapisan dalam hidung terdapat rambut-rambut halus yang fungsinya adalah menyaring kotoran dari udara yang kamu hirup. Organ pernapasan yang kedua adalah faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas, berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung, dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Jadi fungsi faring dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Oke, baik. Organ pernapasan yang ketiga adalah epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Lalu, saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Organ pernapasan yang keempat adalah laring, atau yang biasa kita sebut kotak suara. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Organ pernapasan ini
memiliki dua pita suara yang membuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Saat bernapas, udara mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan, sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang kemudian menghasilkan suara saat berbicara. Organ pernapasan yang kelima, trakea atau batang tenggorokan. Fungsi trakea dalam sistem pernapasan cukup penting, yaitu mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Organ ini berbentuk tabung berongga lebar yang menghubungkan laring ke bronkus paru-paru. Organ pernapasan yang keenam, tabung bronkial. Organ pernapasan ini berbentuk tabung dengan silia atau rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang tersebut akan membawa dahak, lendir, atau cairan ke atas hingga keluar tenggorokan. Fungsi lendir atau dahak di tabung bronkial adalah untuk mencegah masuknya debu, kuman, atau zat lain agar tidak sampai masuk ke paru-paru. Organ pernapasan yang ketujuh adalah bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Bronkiolus juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat proses pernapasan berlangsung. Nah, organ pernapasan yang ke-8 adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berjumlah sepasang dan terletak di dalam tulang rusuk. Fungsi utama paru-paru dalam sistem pernapasan adalah untuk menampung udara kaya oksigen dan mengalirkan ke pembuluh darah untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Organ pernapasan yang ke-9 adalah alveolus. Alveolus adalah kantong-kantong kecil di dalam paru yang terletak di ujung bronkiolus. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada alveolus juga ada kapiler pembuluh darah. Kemudian alveolus akan menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Setelah itu karbon dioksida dari sel-sel tubuh mengalir bersama darah ke alveolus untuk diembuskan keluar. Organ pernapasan yang terakhir adalah diafragma. Merupakan dinding otot yang memisahkan rongga dada dan perut. Ketika melakukan pernapasan perut, diafragma akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga untuk menarik udara. Organ pernapasan ini juga bisa membantu memperluas paru-paru. Itulah beberapa organ pernapasan dan fungsinya yang perlu adik-adik ketahui. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.